Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Berbagai suku bangsa, budaya, agama, ras, serta bahasa saling berbaur menjadi satu kesatuan. Di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika bahwa perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun kenyataannya, isu mengenai perpecahan dan intoleransi menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam kedaulatan dan persatuan dari bangsa itu sendiri. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut mampu memicu adanya pergesekan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun akan menjadi tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan, jika kita yang berada di posisi lingkaran minoritas, maka besar kemungkinan bahwa kita yang akan diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Tidak dapat pungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya, dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah telah mengingatkan kita untuk selalu menolong kepada sesama. Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam untuk selalu berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yaitu yang lurus lagi yang toleran. As-Samhah sendiri berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Oleh karena itu, hadis tersebut digunakan sebagai rujukan Islam dalam mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian dari contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat.